Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati pelaksana Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Bapak Haji Furqan, beserta seluruh pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan kita hormati imam tetap kita di Masjid Agung Al-Barkah, Bapak Kiai Haji Ahmad Fayumi, mata'anallah bituli hayati. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala beserta pesantren, keluarga, para santri. Yang saya hormati para asatidzah, seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih ke seluruh jamaah yang telah berinfak sedekah jariyah untuk pesantren Tahfidz Hadis Indonesia. Mudah-mudahan infak sedekah jariyah yang biasa memang rutin malam Rabu dijalankan oleh tim dalam malam ini Pak Haji Sholihin dan tim. Mudah-mudahan infak sedekah jariyah jamaah diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تفضل أستاذ فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة فسكت بنية قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa
موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط بين التكبير وبين القراءة إسكاتا قال أحسبه قال أولية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافا للمشهور عن مالك وورد فيه أيضا حديث وجهت وجهي إلى الأخير وهو عند مسلم من حديث علي لكن قيده بصلاة الليل وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ إذا صلى المكتوبة اعتمده الشافعي في الأم وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الافتتاح بسبحانك اللهم ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعية وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافا للحنفية والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bab du'a baina takbiri wal qiraati. Bab tentang berdoa antara takbiratul ihram dan bacaan surah Al-Fatihah. Sebelum kita bahas hadis ini, ada yang saya sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Prapto dan juga ini apa yang beliau dengar dari jamaah di masjid beliau dekat sini berkaitan dengan apa yang kita bahas pada 2 Rabu yang lalu berkaitan dengan mengangkat tangan ketika berdoa selesai sholat. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan doa yang beliau ajarkan selesai salam dalam sholat 5 waktu, dan juga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan doa yang beliau lakukan, kemudian beliau sambil mengangkat tangan. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Prapto, beliau ada di belakang. Ini pertanyaan pesanan. Tapi untuk kita ketahui semuanya karena ini juga penting. Itu Rasulullah mengangkat tangan kan di atas kuda dan lain sebagainya, dalam safar dan lain sebagainya. Kalau sholat Rasulullah SAW itu singkat.
Allahumma antas salam wa minkas salam. Seperti yang sudah kita bahas. Jadi sangat ringkas. Nah, kita harus memahami sunnah ini dalam pengertiannya yang luas. Pelan-pelan saya sampaikan. Sebenarnya sudah sering saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Karena ini berkaitan dengan doa ba'da sholat, kemudian kita disunnahkan mengangkat tangan. Tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW di saat itu kemudian tidak menjadi sunnah yang harus kita ikuti. Tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan berarti tidak menjadi sunnah yang harus kita ikuti. Pelan-pelan saya sampaikan. Sunnah itu ada beberapa kategori. Ada ucapan, artinya diucapkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk di dalamnya beliau memberikan satu perintah, dalam pengertian ini anjuran. Tapi Rasulullah SAW tidak laksanakan. Tapi beliau ucapkan, beliau sampaikan, beliau anjurkan. Namanya sunnah qauliyah. Contoh, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari bersabda tentang sholat sunnah qabliyah maghrib. Sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi. Liman syaa. Salatlah kalian qabliyah maghrib. Salatlah kalian qabliyah maghrib. Salatlah kalian qabliyah maghrib. Bagi yang ingin melaksanakan. Nabi suruh sahabat-sahabatnya sholat sunnah qabliyah maghrib. Tapi dalam tataran pelaksanaannya, ini bagian yang Rasulullah SAW tidak beliau laksanakan. Kenapa? Rasulullah ini kalau sholat sedemikian khusyuk, konsentrasi kepada Allah. Waktu maghrib itu sangat singkat. Rasulullah itu kalau sholat luar biasa. Nanti khawatir kelamaan. Akhirnya apa? Waktu maghrib jadi hilang begitu saja. Pelaksanaan sholat maghribnya sudah keluar waktu. Jadi Rasulullah SAW tidak melaksanakan tersebut, sholat qabliyah maghrib. Bukan Nabi kemudian pelin-pelan atau nyuruh doang agar melaksanain. Ada sesuatu hikmah. Contoh lagi, Rasulullah bilang kepada sahabat Abu Hurairah berkaitan dengan mudawamah atau rutinnya sholat duha. Awsani khalili bi thalathati asya. Kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW, berwasiat kepada aku 3 hal. Dari 3 hal tadi adalah rakaatai duha, 2 rakaat sholat duha, jangan sampai ditinggal. Tapi pada tataran pelaksanaannya, Nabi itu tidak menjadi rutin melaksanakan sholat duha.
bahkan jarang. Ini namanya sunnah qauliyah. Tujuan Rasulullah SAW ini meringankan kita sebagai umatnya. Sebab kalau nanti Rasulullah laksanakan terus-menerus tanpa jeda sama sekali, khawatir dianggap wajib, nanti berat buat kita. Maksudnya begitu. Saking sayangnya Rasulullah SAW. Yang berat, Nabi selalu mudawamah. Kenapa? Jarang dilihat sama sahabat-sahabatnya sholat tahajud. Kan jarang dilihat. Kecuali oleh beberapa orang. Dan itu memang ada hadisnya. Artinya ini relatif tertutup. Susah kan bangun tiap malam, apalagi sepertiga malam. Jam 2, jam 3 itu Sahih Bukhari. Itu kantuk lagi tidak tertahankan oleh kita. Sulit menahan rasa ngantuk di jam itu. Orang begadang taruhlah sampai jam 12, jam 1. Habis itu ke bawah susah. Tapi di saat itu Rasulullah senantiasa bangun, mulazamah, rutin melaksanakan sholat malam. Karena tidak menjadi satu sorotan yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Ada 1-2 sahabat yang pernah ikut tahajud bersama Rasulullah SAW. Selain itu, duha, Nabi nggak rutin dan laksana Nabi nggak rutin Sahih Bukhari. Bahkan tadi saya katakan jarang malah. Malah jarang. Laksanaannya, nah, apakah kemudian kalau Nabi tidak contohkan seperti itu, kemudian kita melaksanakan juga harus jarang-jarang? Kan nggak begitu. Lihat, ada sunnah yang lain namanya qauliyah. Jadi menerapkan sunnah nggak mesti saklek pada satu titik, yaitu contoh perbuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak seperti itu. Nabi tidak pernah mencontohkan kita mengeluarkan zakat itu dengan beras. Contoh ya. Nabi kan gak makan itu. Yang kita baca hadisnya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri likulli saghirin wa kabirin wa 'abdin wa unsa sa'an min tamrin wa sa'an min sya'ir. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dikeluarkan dari seluruh umat Islam berupa sa' min tamrin, kurma, wa sa'an min syairin, 1 sa' gandum. Beras enggak ada. Enggak termasuk bagian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk doa yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, habis sholat baca ini, habis sholat baca ini, habis sholat baca ini, habis sholat baca ini. Enggak semua Nabi laksanakan. Dan itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi suruh baca. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa beliau udah selesai semua di dalam sholat. Kelar. Lah kalau kita kan belum kelar. Wong sholat mikirin dompet, mikirin ini, mikirin itu, dan mikirin yang lain-lainnya. Makanya Nabi SAW berikan arahan, nah, jangan lupa baca ini.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik misalnya. Dan doa-doa lainnya banyak. Gitu loh. Bagian yang qauli, bagian yang diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, tapi Rasulullah SAW tidak laksanakan itu, tidak contohkan. Dan tentu masih banyak lagi. Dengan hikmah-hikmah tertentu. Nah, jadi kita harus melihat ini dalam bingkai sunnah yang luas. Nah, sehingga mengangkat tangan ketika kita berdoa selesai sholat itu bagian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tadi bukan sesuatu yang beliau contohkan. Sebab kalau kita hanya berkutat pada contoh, tidak bergeming dari itu, nanti banyak hal yang mungkin kita tidak bisa hindari. Contoh Quran, mushaf. Quran itu dibukukan bukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Nabi ucapkan, wasiatkan, apalagi contohkan. Bahkan lebih lagi jauh, Quran itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, tidak pernah ada contohnya. Quran dikasih titik, Quran dikasih baris. Gimana coba itu? Quran tanpa titik, tanpa baris. Dan gak mungkin kita bilang saya mau Quran seperti di zaman Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang gak ada. Maksudnya kita ini harus luas pandangan kita berkaitan dengan pemahaman atau orientasi wawasan kita tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nanti akan merembet kemana-mana. Maulid, macam-macam dah udah semua yang sekarang itu kemana-mana tuh dah. Ya, kalau pemahaman tentang sunnah terlalu strict, terlalu kaku atau kaku, ya, bukan berarti harus lepas tanpa kendali, nggak begitu. Artinya harus tepat, harus pas. Ini menempatkan sunnah ini sesuai memang yang harus kita pahami dalam sunnah itu sendiri. Yang ada qauliyah, ada fi'liyah, bahkan ada takririyah, ada ketetapan juga ada sunnah takririyah. Bahkan ada lagi namanya wasfiyah. Wasfiyah. Wasfiyah itu begini, Pak Rahman. Pak Rahman pernah pakai gamis enggak? Nah, misalnya biar dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita bilang, Pak Rahman bilang, saya ini pakai gamis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi saya suka pakai gamis. Bukan saya ngikutin orang Arab, bukan. Abu Lahab juga pakai gamis. Abu Jahal juga pakai gamis. Saya pakai gamis ini bukan masalah tradisi Arab Abu Jahal, Abu Lahab, bukan. Nabi saya suka pakai gamis, gitu. Ini namanya saya ngikutin, gitu. Bagus. Saya ngikutin. Nah, ini dapat pahala kita. Namanya wasfiyah, yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW, yang disenangi oleh Rasulullah SAW, kita senangin. Pakai apa aja.
pakai warna putih. Rasulullah kan suka baju gamis pakaian putih. Gitu. Ikut. Walaupun tentu tidak ada istilah pakaian takwa. Pakaian takwa itu ya perbuatan, ya pikiran. Cuma tadi kita ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebatas pakaian sebagai pakaian. Itu maksudnya. Nih pakaian. Nah kita pakai baju koko. Emang ini pokok pakaian takwa kan bukan? Ini kan pakaian Shaolin. Bruce Lee, ya kan? Yang kemudian diadaptasi oleh kita. Awalnya ini pakaian di ngomong begitu ada Jet Li. Entar loh kok dipakai ke masjid, wah. Pakaian namanya koko. Jadi libas ini pakaian ya universal lah sifatnya. Nah, tergantung tadi niatnya. Nah, ini nama bagian sunnah yang sifatnya sangat luas. Demikian untuk diketahui berkaitan dengan doa ba'da sholat, dan ketika berdoa kita disunnahkan untuk mengangkat tangan karena itu bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Karlo. Nah, ini yang kita bahas juga sesuatu yang sifatnya luas ini sunnah ini. Doa iftitah. Yang lagi kita bahas ini satu bagian dari yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, bukan satu-satunya. Nah ini penting juga nih. Jangan sampai nanti terkesan kita ini seperti orang yang buta megang gajah. Karena yang dipegang itu kupingnya, ditanya orang buta gimana gajah itu kayak tampak. Ya tergantung dia megang kan. Jangan seperti itu kita memahami sunnah. Nah ini yang lagi kita bahas hanya satu bagian saja dari sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan doa iftitah. Setelah takbiratul ihram sebelum baca Fatihah. Bukan satu-satunya. Sebab ada yang berpikiran kayak begini satu-satunya. Bahkan diajarkan kepada anak-anak termasuk di sekolah-sekolah. Artinya diajarkan, ini guru mendoktrin, ini aja. Orang tuanya nanya, oh enggak, bapak salah. Aku diajarin sama guru yang ini. Pusing bapaknya. Apa itu doa kita yang sekarang lagi kita bahas ini, dan ini salah satunya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Cakep ini doa ini, luar biasa. Isinya juga dibahas oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Karena ini hadis yang muttafaqun alaih. Sepakat periwayatan Imam Bukhari dan Muslim. Tapi tadi tidak satu-satunya. Salah satu saja. Bahkan sebelum ini ada lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Masih dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini panjang. Hadis ini banyak. Harus kita pahami semua. Tentu juga berdasarkan analisa para pakar hadis, para ulama. Yang mereka punya kompetensi, punya kualitas mumpuni
penguasaannya terhadap hadis-hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu wajib kita baca. Penjelasan para ulama dari mulai Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menulis kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan para ulama lain, agar kita punya kelengkapan wawasan tentang doa iftitah. Nah, ini penting untuk kita pahami agar Islam ini betul-betul memang luas dan memang pelaksanaannya juga luas. Biar kita nggak pada ribut, maksudnya gitu. Nah, Rasulullah SAW juga terbiasa baca ini doa iftitah sebelum baca Fatihah. Inilah yang ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang lain nanti kita baca. Riwayatnya juga akan kita baca. Ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Ada riwayat Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Itu riwayat Imam Tabrani di dalam kitab hadis Al-Mu'jamul Kabir, ada inninya. Dalam Sahih Muslim langsung wajjah. Dalam riwayat Imam Tabrani ada inni wajjah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sunnah, tidak wajib. Tapi untuk wawasan kita, ternyata ada juga ulama yang tidak menilai doa iftitah bagian dari sunnah yang dibaca. Ada. Mayoritas ulama betul memberikan penjelasan ini sunnah dibaca, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Al-Imam Abu Hanifah, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada ulama, dan ini gak sembarangan ulama, ini Amirul Mukminin fil hadis, ulama yang ilmunya udah, kalau bahasa kita nih orang Indonesia, udah sampai di langit ilmu hadisnya. Siapa? Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Imam Malik bin Anas yang riwayatnya banyak di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Malik berfatwa baca doa iftitah sebelum baca Fatihah itu enggak sunnah. Imam Malik, meskipun dewekan, tapi kan dewekan ini istilahnya, waduh, raksasa. Artinya wajib kita hormati. Ada juga beliau landasan dalilnya. Riwayat Imam Bukhari juga, riwayat Imam Muslim juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau langsung dengan alhamdulillah rabbil alamin, maksud dengan Fatihah. Ada dalilnya, menurut Imam Malik beliau memahami ke situ. Itu pemahaman Imam Malik, ulama. Bukan gak mudawamah, gak dibaca. Itu menurut Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Tapi itu biasa di karangan para ulama. Dengan tanpa membuli atau menilai negatif atau macam-macam. Kita hormati para ulama. Landasan ulama yang lain tidak seperti itu adalah.
Ya, ini ulama dengan segala kekayaan khazanah dan keilmuan yang sangat luar biasa buat wawasan kita. Artinya kita tidak boleh menjadi kaku. Mayoritas ulama memberikan penjelasan bahwa doa iftitah itu sunnah dibaca. Apalagi ini maknanya bagus. Kita banyak dosa. Minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala macam dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhin saya antara saya dengan dosa-dosa saya. Jangan sampai dosa itu menimpa saya sebagaimana kau jauhkan jarak antara masyriq timur dan maghrib barat. Kan gak ketemu. Maksud jangan sampai maksiat itu nemuin saya gitu. Apalagi saya yang pengen maksiat. Maksiat aja jangan sampai ketemu. Allahumma naqqini ya Allah. Ini bukan bersihin lagi. Di atas bersih, naqa. Nadhafa bersih. Di atas bersih apa? Suci. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti baju putih ini sudah dicuci dan kemudian terlepas dari segala danas, kotoran. Kok putih? Kan begini, kalau baju putih dicuci bersih, pakai deterjen dan segala macam, kan kinclongnya kelihatan. Jadi makanya Nabi memberikan contohnya baju putih, biar kelihatan kesan bersihnya. Nah tapi kalau baju warna hitam, boleh jadi bersih maka kagak, dicuci maka kagak, dia juga. Mana bukti bersihnya baju hitam? Ya susah. Ya Allah, basuh, bersihin ini dosa saya. Bilma, dengan air, wasalji, air lagi. Wal barad, jadi as-salju itu air yang turun dari atas tapi sifatnya cair, baru kemudian membeku di atas tanah. Kalau al-barad dari atas dari langit itu sudah membeku. Jatuh lama-lama mencair, itu bedanya as-salju wal barad. Jadi air kemudian semakin dingin terus semakin dingin lagi. Artinya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dihilangin semuanya pakai 3 hal tadi. Ibarat kata kalau kita nyuci baju sampai 3 kali dikucek, sampai 3 kali disabunin, sampai 3 kali deterjen. Kira-kira bagaimana? Aja Gus. Maksudnya begitu. Kita minta sama Allah dosa kita itu dibersihin sama Allah kayak begitu. Bukan cuma sekali cuci, berkali-kali. Sampai ketika kita sudah selesai sholat, betul-betul zahir batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersih. Dimulai dengan bacaan doa iftitah yang sangat luar biasa. Bahkan dibahas oleh Ibnu Hajar ini yang namanya an-naqa al-ghusl. Ini bagian dari dulu, sekarang dan akan datang. Ya Allah, dosa saya yang dulu ampuni ya Allah. Yang sekarang juga ampuni ya Allah. Yang akan datang jaga ya Allah, jangan sampai saya berbuat dosa. Itulah hebatnya sholat. Itu diantara hikmah besar dari doa iftitah yang ada. Dan lagi kita baca ini doanya Allahumma ba'id baini. Cuma tadi saya katakan dari awal, ini satu dari beberapa doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan semuanya ajaib. Nanti kita bahas lagi. Wajjahtu wajhiya, termasuk ada subhanakallahumma, ada Allahu akbar kabira dan lain sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat Allahumma aslih dhata bainina Allahumma alif baina qulubina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.